kita jemput pasiennya ada kemana nih Pak? Kita jemputnya di daerah Rawamakmur, Jalan Bandaraya, Pak. Waduh, kayaknya boleh. Solar kita ini nggak cukup kalau ke sana. Kurang, Pak ya? Iya. Jadi kita belinya di mana, Pak, solarnya, Pak? Oh, kebetulan ada langganan kita itu di depan sana. Oke, boleh kita ke sana, Pak? Oke. Inilah tempat kita cari solar gitu ya. Oh, di situ ya, Pak? Iya, inilah. Jadi kita turun bayar, Ya, kita tanya dulu. turun, Pak. Mau jemput pasien. Jemput pasien. Solar kita nih habis. Ini ada solar kita. Ada. Ya. Tolonglah dulu kalau ada cek 20 liter. Oh, iya, ada. Ini solar apa, Pak? Ini solar yang diolah dari bahan sampah plastik menggunakan mesin pirolisis yang diproduksi oleh Bank Sampah Banjarnegara Jawa Tengah. Bahan bakar oplosan? Bukan, ini bahan bakar alternatif yang memang diproses dengan mesin pirolisis. Bahan dasarnya itu sampah plastik yang selama ini tidak terkelola dengan baik, kayak kantong kresek, bungkus mie instan dan lain-lainnya. Emang aman, Pak? Kalau untuk 1 tahun ini mobil kita ini aman. Mesinnya dingin, tenaganya bagus. Nggak ada kendala selama ini. Tapi kalau untuk harga gimana? Terjangkau. Itu kita nggak antri, nggak terlalu lama. Bengkulu, provinsi yang kaya akan keindahan alam dan budaya. Namun, di balik pesonanya, tersembunyi permasalahan yang mengancam kelestarian lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, setiap harinya, Kota Bengkulu menghasilkan 380 hingga 400 ton sampah. 11%-nya merupakan sampah plastik. Sayangnya, sebagian besar sampah plastik yang belum bisa dikelola dengan baik berakhir mencemari sungai, laut, dan lingkungan sekitar. Tumpukan sampah yang kian menggunung di tempat pembuangan akhir menimbulkan keresahan di hati Iman Supardi, penggiat lingkungan yang tergabung dalam organisasi berbangsa ini. Lantas berpikir, bagaimana tumpukan sampah plastik tidak dibuang begitu saja, namun dapat bernilai ekonomi. Berbekal ilmu pengetahuan yang didapatnya dari berbagai pelatihan di organisasi pecinta lingkungan, bersama sang rekan, pria yang akrab disapa Ardi ini kemudian nekat mendatangkan mesin Fastpol 5.0 dari Banjarnegara untuk mengolah sampah plastik yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomi menjadi bahan bakar, menjadi petasol. Menurut Ardi, ini merupakan solusi inovatif untuk mengatasi masalah sampah, sekaligus menyediakan energi alternatif. Mesin pirolisis ini berada di Bengkulu sejak Desember 2003 atas dasar keprihatinan kami melihat sampah yang tidak terselesaikan, khususnya sampah plastik yang selama ini mungkin di luar Jawa menjadi permasalahan yang paling krusial, yaitu sampah plastik non-ekonomis yang belum ada pengelolaannya yang secara menyeluruh atau sesuai dengan regulasi. Nah,
kami hadir di Kota Bengkulu ini untuk membantu pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah permasalahan sampah plastik khususnya yang non-ekonomis. Sampah-sampah dari masyarakat, dari warga, ataupun sampah yang dari TPA kami kelola di Bank Sampah Pejuang Lingkungan ini dengan mesin pirolisis ini menjadikan bahan bakar alternatif yang sudah diberi nama Petasol, dan Petasol ini sudah dipatenkan oleh Bank Sampah Banjarnegara atas nama Bapak Budi Tresno Aji. Di Bank Sampah Pejuang Lingkungan, Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu inilah Ardi melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dengan mesin Faspol yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Bank Sampah Banjarnegara, Ardi mengubah limbah plastik yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomi menjadi bahan bakar alternatif Petasol setara dengan solar. Dari mesin berkapasitas 50 kg, sebanyak 8 karung besar sampah kantong plastik, bungkus makanan, dan styrofoam diproses menjadi 40 hingga 45 liter Petasol. Bahan bakar alternatif ini dihasilkan melalui proses pirolisis, yaitu pemanasan sampah dalam wadah tertutup tanpa oksigen. Pemanasan ini membuat plastik terurai dan menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Sampah plastik dimasukkan ke dalam tabung reaktor mesin Faspol secara bertahap. Membutuhkan 8 hingga 10 jam untuk menghasilkan minyak. Proses berikutnya adalah treatment kejernihan dan penyaringan, serta proses katalisasi yang memurnikan olahan sampah plastik menjadi bahan bakar diesel berkualitas tinggi. Kami mulai dari Desember 2023 sampai sekarang rata-rata per bulan bisa mengelola sampah plastik non-ekonomis sejenis kantong kresek, bekas bungkus mie instan ataupun bungkus roti dan yang lain-lain. Ada beberapa jenis yang kami kelola setiap hari 50 kg. Kami produksi menggunakan mesin Faspol 5.0. Dalam waktu 1 bulan bisa mengolah sekitar 1 ton sampah plastik dan menghasilkan sekitar 800 sampai 850 liter bahan bakar alternatif Petasol. Proses pengolahan sampah plastik dimulai Ardi dari rumahnya. Sampah dipilah berdasarkan jenisnya dan dimasukkan masing-masing ke dalam wadah. Selain itu, Ardi mendapatkan bahan baku Petasol dari rumah saudaranya dan beberapa warung yang mau diajak bekerja sama mengumpulkan sampah dan memberinya secara gratis.
Untuk bahan baku kami ada dari beberapa sumber, ada yang dari warung, toko kelontong yang kami titipi karung dengan tujuan supaya mereka tidak membuang sembarangan dan membakar sampahnya lagi. Kami ambil mungkin per 3 hari sekali. Ada juga yang dari pasar, ada juga yang dari beberapa nasabah bank sampah yang disedekahkan maupun dari masyarakat yang memang menginginkan plastiknya itu terkelola di bank sampah kami, dan itu ada yang konsep sedekah dan ada yang konsep tabungan. Langkah Ardi didukung beberapa organisasi yang bergerak dalam pengelolaan sampah. Salah satunya Bank Sampah Pandakite yang terletak di perumahan Surabaya Permai, Kota Bengkulu. Plastik non-ekonomis dari rumah tangga disortir dan dikumpulkan para anggotanya untuk diberikan kepada Ardi. Orang-orang seperti Pak Ardi ini Bengkulu baru satu yang ada seperti Pak Ardi dan timnya, sekarang sudah ada timnya, itu mengelola limbah plastik ini menjadi bahan bakar alternatif. Nah, dukungan kita dari Bank Sampah Pandakite yang berkecimpung di segala macam sampah yang ada di Pandakite ini, di anorganiknya, kita memberi kepada teman-teman, memberi kesempatan, yuk ini kalau mau donasi, yuk kita donasi sampah plastik. Ada yang nanya, Bu, donasi kok sampah? Nah, setelah kita ceritakan bahwa sampah itu nanti akan diolah menjadi bahan bakar alternatif, nah, makanya ibu-ibu yang sekarang ada menjadi nasabah kita, itu mereka juga mendonasikan sampah atau limbah plastiknya, meskipun itu kalau dilihat tidak ada harganya, tetapi untuk di mesin pirolisis itu sangat berharga karena menjadikan suatu yang memang belum ada di Bengkulu, yaitu bahan bakar alternatif yang diproduksi oleh mesin pirolisis kita yang berada di Bank Sampah Pejuang Lingkungan yang berada di Betungan itu. Petasol menjadi pilihan alternatif saat masyarakat Bengkulu kesulitan mendapatkan BBM, khususnya solar. Sejak mulai mengolah sampah plastik menjadi Petasol setahun yang lalu, beberapa pelaku UMKM, diantaranya pabrik tahu dan batu bata, telah menjadi langganan bahan bakar ini. Selain itu, salah seorang relawan penyedia ambulans gratis rutin menggunakan bahan bakar yang sudah lulus uji lemigas dan memenuhi standar parameter yang telah ditentukan pemerintah. Sementara di Kota Bengkulu ini bahan bakar alternatif ini sudah banyak dimanfaatkan oleh UMKM, kayak pabrik tahu, bedeng bata, beberapa kendaraan, ada kendaraan ambulan maupun kendaraan-kendaraan yang memang berbahan bakar setara solar, bermesin diesel. Ini juga sudah selama 1 tahun ini alhamdulillah
dari konsumen itu tidak ada keluhan baik ke teknis secara mesin maupun ke yang lain-lain. Karena bahan bakar setara solar ini sudah melakukan uji dari Lemigas dan dinyatakan memang sudah memenuhi standar-standar parameter yang ditentukan oleh pemerintah. Proses pengolahan plastik menjadi bahan bakar menggunakan mesin Fastpol 5.0 ini, menurut Ardi sangat ramah lingkungan. Residu plastik yang mengendap di dalam tabung reaktor dibakar bersama kayu hingga menjadi abu. Abu digunakan Ardi sebagai pengganti pupuk kimia untuk kebun kelapa sawitnya. Dan ternyata menghasilkan buah yang lebat. Sebelumnya pada tahun 2020 lalu, pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar juga pernah dilakukan seorang akademisi Universitas Bengkulu. Namun saat ini sudah tidak berjalan lagi. Dia adalah Alex Surapati. Coba diperhatikan ini selang. Jadi ini dipantau secara terus-menerus. Mulai dia bekerja nanti terjadi penurunan kan? 39,71 cm. Ada 3 bahan bakar alternatif yang dapat dihasilkan melalui mesin pirolisis, yaitu minyak tanah, bensin, dan solar. Ketiga bahan bakar tersebut dapat dihasilkan tergantung suhu pada saat pembakaran. Proses pembuatan sampah plastik menjadi minyak ini alhamdulillah saya sudah dapat ya. Dulu pernah mengikuti penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi, yaitu pembuatan minyak menjadi sampah plastik. Jadi itu sudah saya lakukan beberapa tahun yang lewat, kalau saya tidak salah tahun 2020-an itu saya sudah buat. Bahwa sebenarnya kan plastik ini asalnya juga minyak. Jadi kita mendapatkan minyak dari sampah plastik yang asalnya minyak. Jadi tidak ada bedanya dengan BBM yang dihasilkan oleh misalnya oleh Pertamina atau produk-produk lain seperti buatan Malaysia, Shell segala macam itu. Intinya kita mendapatkan minyak yang asalnya sebenarnya dari minyak. Ketika mendengar Ardi memulainya kembali, Alex sangat mengapresiasi dan berharap peluang itu dapat ditangkap pemerintah sebagai sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan sampah dan bahan bakar pada saat ini. Respon pemerintah terhadap teknologi sampah plastik ini, pengolahan sampah plastik ini, kalau di Bengkulu, kalau menurut saya ya, itu yang saya sangat sayangkan. Kalau di Bengkulu ini rasanya sangat kurang, karena contohnya penelitian saya sendiri, bahwa penelitian itu cuma sebatas penelitian, kemudian dijadikan jurnal, tapi tidak oleh pemerintah ya, oleh pemerintah itu diambil penelitian itu diajak akademisi untuk supaya penelitian itu berguna, tidak cuma sebatas jadi jurnal saja.
Ke depan, Ardi berencana ingin menambah jumlah mesin Fastpot agar kapasitas pengolahan sampah plastik bisa lebih besar. Namun menurut Ardi, upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Ardi berharap adanya dukungan nyata dari pemerintah, terutama dalam regulasi dan perda tentang pengolahan sampah plastik menjadi Petasol. Sehingga BBM alternatif ini dapat diproduksi massal dan bisa dipasarkan kepada masyarakat luas, tidak hanya di kalangan penggiat lingkungan saja. Karena ini juga sesuai dengan program pemerintah bahwa sampah untuk menjadikan kemandirian energi, baik ke energi listrik maupun energi bahan bakar. Nah, kami lebih memilih kepada energi bahan bakar yang bisa diaplikasikan ke mesin diesel maupun kendaraan-kendaraan bermesin diesel. Kami berharap adanya regulasi baik mungkin peraturan wali kota maupun peraturan gubernur ataupun perda di Bengkulu bahwa pengelolaan sampah plastik menjadikan Petasol ini menjadikan sesuatu yang nanti bisa di suatu gerakan yang produksi massal untuk salah satu menjadi jalan untuk menyelesaikan permasalahan sampah, khususnya sampah plastik yang ada di Provinsi Bengkulu dan khususnya di Kota Bengkulu yang selama ini mungkin belum terkelola dengan baik. Campur tangan pemerintah memang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan sampah plastik. Dukungan terhadap para penggiat lingkungan seperti Ardi menjadi hal yang sangat penting. Tanpa regulasi yang berpihak dan kebijakan yang progresif, inovasi-inovasi di akar rumput akan sulit berkembang dan memberi dampak maksimal. Harapan kita ke depannya sih dengan adanya sistem ini adalah campur tangan dari pemerintah, kemudian pemerintah itu melihat kita, kegiatan kita. Kemudian jangan hanya di tempat Pak Ardi aja kalau bisa mesin itu. Jadi kita ini kan Bengkulu luas, mungkin bisa di kabupaten kota, atau setidaknya di Bengkulu ini ada satu lagi lah tempat. Jadi tidak kewalahan Pak Ardi ini nanti. Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, pelaku inovasi, dan pemerintah, pengolahan sampah plastik bukan lagi sekedar wacana, melainkan menjadi gerakan nyata menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Jangan sekali kita mengajak orang untuk memilah sampah atau mengelola sampah dengan baik dan benar, tapi kita tidak melakukan di rumah sendiri. Yang lebih penting adalah kita melakukan sendiri untuk menjadikan contoh masyarakat lain.